Assalamualaikum anak ustazah. Semangat pagi. Allahu Akbar. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Jumpa kembali dengan Ustazah Hikmah pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu, anak ustazah, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang Piagam Madinah. Ada yang tahu, anak-anak ustazah, apa itu Piagam Madinah? Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Sebelumnya, siapa hayo anak ustazah yang ingat pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang kota Madinah di masa Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah membangun masjid yang pertama, yaitu Masjid Nabawi. Di Madinah, Rasulullah juga membangun masyarakat Islam yang hidup berdampingan secara rukun dengan masyarakat lainnya. Penduduk kota Madinah tidak hanya terdiri dari kaum muslimin Ansor dan Muhajirin, tetapi juga terdiri dari kaum Yahudi, yaitu Bani Quraisy, Bani Nadir, dan Bani Quraizo. Selain itu, di kota Madinah juga terdapat kaum musyrik Arab yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Dalam masyarakat yang majemuk ini, Nabi mengajarkan saling menghormati antar pemeluk agama. Beliau mengajarkan sahabatnya untuk tidak menyakiti dan memerangi agama lain, selama mereka masih mau hidup berdampingan secara damai. Sikap Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus contoh sikap kenegarawanan sejati. Rasulullah juga menawarkan perjanjian kepada masyarakat non-muslim yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan mengolah kekayaan, serta tidak boleh saling menyerang atau saling memusuhi. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Nah, menurut anak-anak ustazah, bagaimana dengan negara kita? Apakah negara kita juga demikian? Baiklah, selanjutnya kita akan bahas apa saja isi dari Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi pasal-pasal yang mengikat satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, di antara isi dari Piagam Madinah tersebut, yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang keempat, semua penduduk, baik kaum muslimin, non-muslim, dan Yahudi, wajib saling bantu-membantu satu sama lainnya. Yang kelima, semua kelompok harus saling menasehati, berbuat baik, dan tak boleh berbuat jahat. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Bila ada perselisihan antar kelompok,
maka Nabi Muhammad yang menyelesaikan dan memutuskan perkaranya. Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati oleh semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dengan penduduk asli Madinah secara umum. Oleh karena itu, Piagam Madinah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyatukan berbagai suku dan kaum yang berada di Madinah. Yang kedua, mengakui Nabi Muhammad sebagai hakim dan kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang ketiga, menjamin kebebasan rakyat Madinah. Dan yang keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Piagam Madinah ini dibuat untuk kepentingan semua penduduk Madinah tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Dengan adanya Piagam Madinah, maka terbentuklah negara Islam di Madinah dengan Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya, dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negaranya. Sampai di sini, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah paham ya nak. Kita tutup dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.